Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuhar rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam ma'alik hadal kitab Syekh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i Al-Bandani wa usulihima wa fura'ihima wa dhabil hukuki alim majma'in wa thumma laruhi Syekh Murabbi Ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigam wa thumma laruhi Syekh Murabbi Ruhi Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Sabilar Rasyad wa thumma ila ruhi Syekh Murabbi Ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi usulihim wa furu'ihim wa dhabil hukuki alim majma'in Allah ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul di halaman berapa itu? Bacaannya fadlus salatil jamaati ala salatir rajuli itu ya. Berapa baris? 10 dari bawah. 18. Balik. 10 dari bawah.
Sepuluh baris dari bawah halaman 18 ya. Wa qala an-nabiy itu halaman 18 10 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu khamsun wa ishruna darajatan wa fadlu salatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajatan wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus salawati indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salatas subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu sitrun minan nari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdahu khamsun wa ishruna darajatan wa fadlu salatit tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi. Kelanjutan daripada Al-Babut Tasi', bab yang ke-9 mengenai fi fadilati salatil jamaah, dalam keutamaan salat berjamaah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Fadlu salatil jamaati, keutamaan salat berjamaah, ala salatir rajuli wahdahu, dibandingkan dengan salatnya seorang laki-laki dalam keadaan sendiri, khamsun wa ishruna darajatan, maka keutamaannya adalah 25 darajat. Artinya 25 kali sholat itu. Perbedaan antara yang jamaah dengan tidak, maka yang jamaah itu dia akan memperoleh ganjaran sebesar 25 derajat, artinya 25 kali sholat. Adapun orang yang sholatnya sendiri, maka tentunya dinilaikan pahalanya hanyalah cuman satu sholat, ya. Karena keuntungannya itu kalau berjamaah seperti umpamanya najis. Di air kita, di ember kita ada najis. Katakanlah air kita taruh di satu bejana, yaitu ember. Kemudian air itu yang ada dalam ember kejatuhan najis, maka air itu jadi mutanajjis. Kemudian ada lagi umpamanya ember yang kedua, begitu juga airnya itu sama juga kejatuhan najis, maka air itu jadi mutanajjis juga. Terus umpamanya sampai 10 ember atau 15 ember, semuanya itu kejatuhan najis semua. Kira-kira boleh nggak kita pakai itu ember yang kejatuhan najis tadi? Nggak boleh, karena ember itu airnya sudah dihukumkan mutanajjis. Tapi andai kata air tadi itu yang ada di dalam ember yang semuanya berjumlah 15 ember, kita satukan dalam satu kolam. Ember yang pertama kita tuang ke dalam satu kolam yang kosong. Kemudian habis itu kita tuang lagi ember yang kedua di kolam yang sama. Kemudian kita tuang lagi ember yang ketiga, terus sampai ember yang ke-15. Kan jadi satu tuh. Ya, 15 ember tapi jadi satu. Maka air itu bisa jadi suci. Air itu kalau tidak berubah bisa jadi suci, tapi kalau kita keteng, nah kalau kita umpamanya sebelum tadi kita campurkan satu ember, maka itu hukumnya mutanajis. Tapi giliran disatukan, yang tadinya mutanajis menjadi suci airnya. Nah begitu juga sholat berjamaah. Ya, kalau satu kita sendirian sholat, belum tentu sholat kita diterima. Ya, tapi kalau kita berjamaah, meskipun umpamanya di semua jamaah itu umpamanya orangnya kagak ada yang khusyuk, cuman satu doang jamaah, satu orang yang khusyuk, maka sholat yang kagak khusyuk ini bisa ketolong dengan sebab orang yang satu khusyuk tadi. Gitu. Jadi dia bisa nolong tuh dengan sebab apa itu? Dengan sebab jamaah. Kalau kita kayak beli-beli buah-buahan juga, kalau borongan juga yang jelek masuk, yang bagus juga masuk, yang busuk juga masuk. Tapi kalau kita belinya di keteng satu-satu, kira-kira yang busuk laku apa enggak? Enggak ikut itu. Yang bonyok kagak ikut. Ya. Tapi kalau kita belinya borongan,
Bukan semuanya yang bagus doang yang masuk, tapi yang jelek yang busuk juga pasti bakal ikut. Nah kita pun sama begitu juga tuh. Ya. Nah ini dikatakan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri bagi seorang laki-laki. Ya, bagi seorang laki-laki dalam keadaan sendiri dia punya sholatnya khamsun wa isruna darajatan, akan memperoleh sebanyak 25 kali sholat. Itu. Wa fadlu salati tatawwu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi. Dan keutamaan sholat sunnah, keutamaan sholat sunnah, sholatut tatawwi, sholatut tatawwu'i, wa fadlu sholatit tatawwu'i, dan keutamaan sholat sunnah itu fil baiti, yang kita kerjakan di rumah, ala fi'liha fil masjidi, atas mengerjakan sholat sunnah tadi di dalam masjid, itu bandingannya sama seperti kafadli sholatil jamaah ala sholatil munfaridi, seperti keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat orang yang sendiri. Jadi maksudnya kalau sholat sunnah itu bagusnya di rumah, ya, kita qobliyah gitu, bagusnya di rumah. Apalagi waktu maghrib itu waktunya begitu singkat. Kalau kita mengikut kepada qaul jadid, sholat maghrib itu waktunya cuman kira-kira mungkin 10 menit. Jawab azan, kemudian kita toharoh, kemudian kita persiapan sholat, ya, kita wudu, kita pakai waju, kita pakai kain, siapin sejadah kita, habis waktu maghrib. Jadi kita apalagi kalau seumpamanya ya orang udah banyak, jamaah udah banyak, kita baru datang, nah kita jangan sholat sunnah. Nah, kalau mau dari tadi, makanya bagusnya kita sholatnya di mana? Di rumah, sholat sunnahnya. Ini kadang-kadang ya orang udah selesai semua, dia baru datang sholat lagi. Nah yang kayak gitu ya jadi perhatian orang jadinya. Nah jadinya orang-orang pada ngomongin dia ntar, ya Allah pengen komat baru datang lagi, ya kan? Jadinya kan kita jadi ngomongin orang pengen ibadah juga, ya kan? Nah itu bagusnya kita sholat sunnahnya di rumah gitu, ya. Kayak perempuan gitu nggak usah ke masjid, sholat berjamaah umpamanya, ya, perempuan itu bagusnya sholatnya di rumah. Lebih tertutup bagi dia itu lebih baik, lebih bagus, artinya lebih afdal. Sekalipun yang ngimamin tuh perempuan Nabi gitu, Nabi jadi imam gitu, kita pengen ke masjid gitu, sholat berjamaah sama Nabi, tetap afdalnya di rumah, ya, afdalnya di rumah gitu. Nah ini kalau kita mengerjakan sholat sunnah, maka bagusnya itu di mana? Di rumah. Nah, kecuali memang sholat sunnah yang berjamaah ya, begitu. Ya. Bahkan kata Imam Tabarani, beliau mengatakan man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin. Siapa orang yang berjalan untuk menuju melaksanakan sholat fardu berjamaah, maka dia dapatkan seperti pahala haji. Fahiya kahajjatin. Ya, daripada nungguin kita sekarang haji berapa tahun nunggu? Ya, 10 apa 25 tahun gitu. Ya mending kita kalau lagi masih sehat. Lawal asri gitu, ya. Nah, ya kan berapa banyak orang yang udah setor, tapi ternyata dipanggil duluan sama Allah, bukan dipanggil haji.
Ya dipanggil deh, ajalnya datang deh. Tapi udah udah setor. Ya. Makanya Jumat itu hajinya orang fakir. Jumat itu hajinya orang fakir tuh. Ya. Al-Jum'ah hajjul fuqara. Hajinya orang fakir Jumat. Wa man masya ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Siapa orang yang pergi berjalan untuk melaksanakan sholat sunnah, ini yang berjamaah ya, fahiya ka umratin nafilatin, maka dia dapatkan pahala umrah yang sunnah. Pahala umrah dapat tuh. Iya. Tapi kalau menurut mazhab kita, umrah itu tetap, kata Imam Syafi'i, yang namanya umrah hukumnya wajib. Begitu. Ya. Ini kita belum kesampaian, jangan putus asa. Barangkali mungkin belum panggilannya sekarang. Ya kan? Nah, yang penting kita doa aja. Doa gitu. Insya Allah. Ya. Semuanya gak ada yang mustahil. Ya. Bagi Allah Ta'ala teramat sangat mudah. Begitu. Ya. Sampai mana tadi tuh? Rawahu Ibnu Sakan an Damrah an abihi Hubaib, gitu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari Damrah an abihi, dari ayahnya Hubaib, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi. Dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah, bahwa yang namanya salat berjamaah itu tafdulu. Tafdulu artinya mengungguli ataupun mengalahkan, gitu. Nah, di sini kata Syekh Nawawi bi fathin fasukunin fadhammin, itu dalamnya kita baca bi fathin fasukunin fadhammin. Jadi di sini ada dhabitnya. Nah, jadi fathah. Jadi taknya yang fathah, taf, begitu. Fasukunin, sukun apanya? Fa-nya sukun, taf, gitu. Fadhammin, kemudian didomahkan, itu dotnya tuh, tafdu, gitu. Jadi bukan tafdolu, bukan tafdilu, tapi tafdulu. Karena kalau wazan sulasi mujarrad itu kudu dihafal. Karena kalau kita belajar shorof tuh wazan sulasi mujarrad itu ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ala yaf'ilu. Nah, jadi kudu ngapal kita. Nah, maka di sini tuan penyarah memberikan dobit, bacaannya adalah tafdulu, bukan tafdilu, bukan tafdolu, gitu. Ya. Jadi Syekh Nawawi ini beliau ahli nahu, beliau ahli sorof, beliau ahli alat, gitu. Makanya kita kalau baca kitab jangan sembarang baca. Ya, saya dibilang oleh saya punya guru semuanya itu kalau kita baca kitab kudu tahqiq. Harus benar-benar bacaan kitab kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Ente baca Fatah, apa alasannya? Kudu tahu kita. Kita yang baca harus tahu alasannya. Lah kok ente dibaca Dhammah, apa alasannya? Harus tahu kita. Karena yang namanya nahu itu al-ankabut. An-nahu kal-ankabut, yang namanya nahu itu seperti sarang laba-laba. Bisa ke sono, bisa kemari, gitu. Ya, jadi tergantung kita apa alasan kita dibaca begitu. Ya. Jadi kalau lain lagi halnya kalau kita biar selamat baca sukunin. Kalau kita baca sukunin kagak ada yang nyalahin. Salatul jamaah tafdul salatal fadh, gitu. Itu nggak ada yang nyalahin. Ya, salatul, tapi giliran disuruh barisin belum tentu dia tahu. Salatul jamaah tuh
Tak marbuti disyukurin sama dia biar selamat, biar nggak disalahin orang gitu. Ah, tapi kalau kita tanya, ente baca domah gitu, ente baca sukun begitu, ente berhentiin begitu, sebenarnya bacaan ente itu fathah apa domah apa kasroh? Nah kita kudu tahu alasannya. Sholatul jamaati, begitu. Tafdulu, nggak dibaca sama kita tafdula, gitu ya. Nah, itu kaitannya sama apa? Ilmu nahu, ya. Tapi kita sih udah dah, ya. Udah ngaji jiping aja udah. Iya dah. Ntar belajar nahu, belajar sorob cuman 2 poe doang lagi. Kesononya ya kelihatan mukanya. Ini kayaknya yang ketawa paling kenceng emang di orang gitu. Udah ngaji jiping aja udah ngaji udah alhamdulillah udah kita ya mungkin kalau kita masih muda sih ya, tapi nggak ada salahnya kalau emang antum ada semangat ya, kagak ada istilah terlambat gitu ya, cuman jarang banget gitu yang tua ngaji nahu gitu. Cuman itu dia aneh bilang tadi cuman sehari 2 hari kesononya wassalam udah. Pertama doang tuh 15 orang, 20 orang gitu kan. Yang bertahan cuma 2-3 orang. Kesian tuh lekar kosong. Dan lagi kalau santri deh, kalau santri kudu bisa. Apalagi kalau punya mertua kiai lagi, wah pengen dapetin anak kiai kudu dites dulu itu, baca kitabnya nggak boleh sembarangan, jadi naon dia tak gitu kan. Ya. Salatul jamaati tafdulu salatal fardhi, salat berjamaah itu. Nah di sini kalau kita mau bongkar nahwnya salatul jamaah, as-salatu fil jamaah, jadi ada huruf jar yang dibuang. Jadi kalau setiap mudhaf ilaih itu ada takdir jar yang dibuang. Salatul jamaah ay as-salatu fil jamaah gitu. Ya. Salat dalam berjamaah gitu. Itu mengalahkan ataupun mengungguli salatal fardhi, salat sendiri. Artinya tidak berjamaah. Nah, di sini pun Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani beliau memberikan dobit bi fathil fa, jadi fa-nya fathah. Wa syaddil mu'jamah, jadi zalnya itu za-nya ditasydidkan fazzi. Bukan faddi gitu, tapi fazzi. Bukan fazi, tapi fazzi pakai tasydid. Al-mu'jamah artinya yang bertitik 1. Jadi za-nya itu bertitik 1 ditasydidkan, bukan muhmalah. Kalau muhmalah dia tidak bertitik gitu. Ya. Ya Allah. Jadi baca kitab ini susah. Nggak gampang baca kitab itu. Ya. Orang kalau udah baru bisa baca kitab belum tentu dia punya taswirnya, penggambarannya. Kalau kata saya punya guru Syedil Walid, ingat waktu masih nyantri, sekarang antum semuanya udah bisa baca kitab, tapi itu baru sekedar apa kulit, belum isi tuh. Baru apa? Jadi kalau kita baru bisa bacanya doang gitu, penjabarannya kita belum tentu, taswirnya kita belum bisa, istilah kata kalau kata Syedil Walid kita baru kulitnya doang, belum apa? Belum isinya. Lah kita nih kulit apa isi nih? Apa bijinya kali? Ya Allah, ya gitu. Ya. Jadi kagak gampang ya dapat predikat gitu kan. Seorang guru, seorang asatir, kiai gitu, berat juga gitu. Ya. Nggak sekedar pandai berretorika gitu. Ya. Itu. Apa artinya tafdulu salatal fardhi? Ay tazidu ala salatil munfaridi, artinya melebihi, mengungguli salat dia dalam keadaan sendiri.
Berapa pahala yang akan diperoleh oleh orang yang berjamaah? Bisa ba'in wa isyrina darajatan ay martabatan, dengan pahala yang akan diperoleh 27 derajat. Artinya 27 kali sholat sama juga. Nah ini tadi 25, sekarang kenapa 27? Kan begitu. Nah kayak kok bertolak belakang hadis ini gitu. Nah semuanya sama, mau yang 25 mau yang 27, dua-duanya benar. Jangan nyalain hadis dah. Siapa kita? Iya benar. Wah nih bohong nih hadis ini, maudhu nih. Ente udah belajar ilmu mustalah belum? Sehingga kita bisa mendeteksi bahwa itu hadis atau bukan. Kayak gitu. Nah ini tentunya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau bukan orang sembarangan. Kayak Imam Ghazali itu, kalau beliau ragu apakah ini hadis atau bukan, langsung beliau bisa nanya kepada Rasulullah. Makanya kalau kata orang sekarang, Imam Ghazali hadisnya doif, lemah. Selemah-lemahnya hadis itu adalah hadisnya Nabi. Beliau tanya langsung kepada Rasulullah, bila mana meragukan ini hadis atau bukan, beliau bisa nanya kepada Nabi itu. Itu. Nabi ini hadis apa bukan? Itu beliau punya keistimewaan seperti itu. Oh. Jadi kita jangan suka nyalahin ulama. Siapa kita? Pengarang-pengarang kitab begitu. Siapa kita? Enggak ada apa-apanya kita sama mereka. Begitu. Ya. Nah ini ada yang 25, ada yang 27. Bagaimana? Dua-duanya betul udah. Dua-duanya benar. Ya. Yang ini 25, yang ini 27. Maksud dan tujuannya sama, karena al-ikhbar bil qalili la yanfil katsira. Ya, dikasih tahu tuh dengan yang sedikit itu tidak menafikan yang banyak. Pertama Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi sebanyak 25, namun kemudian setelah diberitahu ditambah lagi bisa jadi 27 derajat. Ya. Tadi 25, bisa jadi ditambah lagi tuh, jadi 27. Nah ini bisa jadi yang 25 ini mungkin dia kurang khusyuk. Tuh. Yang 27 full khusyuknya. Begitu. Jadi kita jangan langsung nyalahin hadis. Mungkin karena ilmu kita yang belum yang belum nyampe, kecetekan, kepicikan ilmu kita. Begitu. Ya. Nah ini 25, ini 27. Bisa jadi kata saya punya guru, yang ini 27 karena jarak rumah dia ke masjid lebih jauh ketimbang tuh yang 25. Tuh. Kenapa? Karena orang yang jarak rumahnya jauh dari masjid ataupun mushola, tentunya setiap langkahnya jauh lagi. Kalau dekat, dekat lagi. Ya kan? Makanya dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat pengen pindah. Ya Nabi, kenapa? Saya pengen pindah rumah. Maksudnya mau kemana? Biar rumah saya dekat masjid. Kata Nabi, jangan. Kenapa jangan? Karena lebih jauh rumahmu itu untuk melangkahkan kaki ke masjid, berarti lebih banyak langkahmu itu ke masjid. Berarti lebih banyak pula pahala yang engkau akan peroleh. Tuh. Jadi kata Nabi bilang, jangan, udah biarin, jauhan aja, nggak usah pindah. Nah yang dekat bagaimana? Kalau sekarang yang bener gimana? Muter dulu anu sono. Kemana kek? Nyasar tuh. Asal jangan ke rumah janda aja. Kenapa? Ya udah ini udah jauh banget ini sih, udah jauh banget. Ya. Itu kalau kita pengen pahala dapat, muter. Makanya kalau kita sholat Jumat, umpamanya masjidnya dekat, kita muter dulu. Giliran jalan nyari yang jauh, giliran pulang nyari yang dekat. Boleh deh pulangnya naik odong-odong. Gitu. Jadi pahalanya itu lebih banyakan tuh yang jauh. Tapi sebenarnya yang dekat juga bukan berarti dia rajin ya. Iya.
Ya kan? Dipikir, wah imamnya belum datang, ntar dulu, gitu kan. Ntar udah datang, ada aja alasan itu, belum masuk mihrab katanya, Allahu Akbar katanya, ntar dulu, gitu. Jadi banyakkan alasan nih kita. Ya tapi yang udah dekat rumahnya ke masjid jangan pindah, gitu. Ya. Itu tuh. Rawahu Malikun wa Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Ibnu Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, Ahmad, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Imam Nasa'i dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ibn Khattab, gitu. Radhiyallahu anhuma. Ya. Wa riwayatul aktsari minas sahabah bi khamsin wa isrina darajatan, katanya begitu. Namun riwayat yang terbanyak itu dari sahabat, dari para sahabat, bunyinya yang paling banyak bukan bisab'in wa isrina darajatan, tapi bi khamsin wa isrina darajatan, sebanyak 25. Itu kebanyakan yang diriwayatkan oleh para sahabat 25. Dua-duanya betul aja deh. Kama qalal Aziziyu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Azizi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus salawati indallahi ta'ala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salawati, sepaling abdolnya salat, indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah Ta'ala sepaling salat itu salat yang paling abdol. Salat apa? Artinya ya salat jamaahnya gitu. Salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin, adalah salat subuh di hari Jumat yang dikerjakan secara berjamaah. Ya. Tuh. Tapi sebenarnya sebelum sholat subuh di hari Jumat berjamaah, yang paling utamanya, ranking yang pertamanya itu adalah sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus berjamaah. Ya, makanya kita sebagai imam, umpamanya kita jadi imam Jumat, harus nyebut imaman. Kalau kita nggak nyebut imaman kagak sah. Lain lagi halnya selain sholat Jumat, kita jadi imam, kita nggak pakai nyebut imaman, itu sah saja. Berarti sholatnya kita sendiri. Ya. Begitu juga makmum dalam sholat Jumat, wajib menyebutkan makmuman dalam sholat Jumat di takbiratul ihram, sama seperti imam. Imam wajib nyebut imaman, makmum wajib nyebut makmuman, atau jamaatan, atau muktaman, atau iktidaan, atau muktadian, wajib dalam takbiratul ihram. Ya. Wajib dalam takbiratul ihram tuh. Ya. Kalau dia nggak nyebut, berarti kagak sah sholat Jumatnya. Ya. Lain halnya kalau sholat selain sholat Jumat. Kita jadi makmum, tapi kita nggak niat makmuman, boleh nggak? Boleh aja, asal jangan kita kelamaan nunggu. Kalau kelamaan nunggu, kira-kira muat satu rukun, maka bisa membatalkan sholat kita. Jadi maksudnya boleh di sini, ketika kita jadi makmum, kita nggak niat makmuman ketika takbiratul ihram, boleh. Di pertengahan sholat baru kita niat makmuman, masih boleh. Udah takbiratul ihram lewat, baru kita niat makmuman, boleh gak? Boleh, asal jangan lama nunggu. Kalau lama nunggu, cukup kira satu rukun sholat, maka batal dia punya sholatnya. Tapi kalau Jumat, wajib nyebut imaman atau makmuman, begitu.
Rawahu Abu Nuaimin wa Tabaraniyu an Ibni Umar. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dan Imam Tabarani an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Nah, di sini dikatakan, kata Syekh Nawawi, ada tingkatan-tingkatan atau ranking-rankingnya ini disebutin di sini. Fa'akadul jama'ati ba'dal jum'ati subhuha. Maka jamaah yang paling atau sangat ditekankan setelah berjamaah sholat Jumat itu adalah subhuha, yaitu sholat subuh berjamaah di hari apa? Di hari Jumat. Gitu. Jadi yang pertama, menempati ranking yang pertama sholat apa? Sholat Jumat. Oke, jangan sampai kita kagak sholat Jumat tuh, awas. Ya. Kalau kita 3 kali berturut-turut kita ninggalin sholat Jumat tanpa adanya udzur, maka dicap sebagai orang munafik. Nabi kata fahuwa munafik, fahuwa munafik, fahuwa munafik. 3 kali nggak sholat Jumat, kagak ada udzur, nggak ada apa, ditinggalin sholat Jumat, Nabi kata orang itu orang munafik. Ya. Ranking pertama ditempati sholat Jumat berjamaah. Yang kedua apa? Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Yang selanjutnya summa subuhu ghairiha, kemudian subuh selain di hari apa? Di hari Jumat. Subuh juga tapi selain di hari Jumat, begitu. Yeah. Summal isya, kemudian sholat apa? Sholat isya. Ya. Ranking keberapa isya tuh? Hah? 1, 2, 3, 4. Yang pertama kan sholat Jumat. Yang kedua subuh di hari Jumat. Yang ketiga subuh selain Jumat, Minggu, Rebo, Sabtu gitu. Tsummal isya, kemudian sholat isya berjamaah. Tsummal asru, kemudian sholat asar. Tsummaz zuhru, kemudian sholat zuhur. Tsummal maghribu, kemudian sholat, berarti yang paling rendah apa? Maghrib. Paling rendah paling paling rendah paling banyak. Paling berisik lagi katanya. Paling adem subuh itu. Adem segala-galanya kalau subuh sih. Kenapa gitu? Kok yang disebutkan itu subuh gitu, kemudian baru isya? Wa innama, hanya saja, jadi seolah-olah ada pertanyaan gitu. Ini disebutnya innama itu jawabun amma yuqal. Jadi seolah-olah ada pertanyaan, kenapa sih kudu subuh yang pertama disebut? Ya, jadi seolah-olah ada pertanyaan. Nah, maka wa innama, kenapa subuh? Oh, hanya saja subuh gitu. Faddalu jama'at subhi. Mereka para ulama mengedepankan sholat berjamaah subuh, fal isya'i, kemudian isya. Kenapa? Li'annaha fihima asyaqqu. Karena sholat berjamaah subuh itu, begitu juga isya, itu pada keduanya adalah asyaqqu, terasa sangat apa? Sangat berat. Tuh, berat. Subuh berat, isya juga apa? Apalagi sampai hujan begini nih. Hujan, tapi ada tahlilan gitu. Hujan ada tahlilan, cuman tahlilannya bukan di musola, bukan di masjid gitu. Datang nggak kira-kira? Tapi giliran ke masjidnya datang nggak? Gak. Yang datengin yang mana? Tahlilan. Tapi jam sini sih Allah nggak begini. Jam sini si imannya kuat-kuat semua, gitu. Nggak malehoy gitu kan.
Kada afadal Aziziyu. Begitulah memberikan faedah oleh Al-Imam Azizi. Sampai di sini. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum ditutup dengan doa, Al-Fakir mohon keikhlasan semua antum untuk memberi